Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Masyaallah iki orang pilihan iki Pak ya. Tenan orang pilihan iki. Abdul Khalid masuk iki pilihan iki. Orang pilihan. Karena ini penutupan akhir tahun Pak ya. Ya, kajian kita coba dibikin pertanyaan ya. Ada pertanyaan enggak yang diajukan? Hah? Bebas. Penting urusan ya, kalau gaji urusannya Pak Lukman ya. Naik gaji ya. yang berkaitan dengan tahun baru ini kita. Kenapa tahun baru Pak? Kita mengikuti itu sejauh mana sih Pak? Harusnya nggak sesuai dengan urutan Rasulullah itu. Apa kita bakar jagung? Kita ikut gitu, kita bakar ayam, termasuk ikut memeriahkan. Jadi gini loh, seorang muslim itu harus merasa bangga dengan agamanya. Ini yang harus digali dulu Pak. Jadi wong muslim nang ora bangga dengan agamanya lah kacau toh. Anda duwe agama, duwe Allah, duwe nabi kan, gitu. Jelas ini. Harusnya kita itu bangga dengan agama kita. Poin yang kedua harus difahami yang jenenge menghormati antar agama. Ini di dalam Islam nggak ada penghormatan di antara agama, itu nggak ada. Jadi nggak ada istilahnya bahasa saling menghormati dalam agama, itu nggak ada. Jenengan jelas Pak, realita di Al-Quran itu wong Yahudi, wong Nasrani itu nggak akan ridho dengan apa? Dengan orang Islam. Bukti nyata berapa banyak orang Islam dibunuh oleh mereka. Itu sudah, mereka itu jelas bencinya ke Islam sampai keturunannya itu benci sama Islam. Dan kebencian itu didasari karena apa? Mereka itu merasa tersakiti nenek moyang mereka. Karena mereka dulu itu kan menguasai Madinah toh. Di Khaybar itu diusir oleh Nabi. Nah itu loh yang menjadikan dengkinya itu sampai keturunannya gitu. Jadi Anda itu jangan ditipu oleh mereka. Kemudian lalu kita saling menghormati. Jadi kalau saling menghormati dalam artian kita ya nggak ikut kalian dan nggak ngebom kalian, itu sini menghormati bagus ya, ya kan? Nggak ganggu kalian, ya wis urusan kalian sudah, gitu kan itu Pak. Tapi tetap agama kita tidak boleh ikut campur dengan urusan agama kalian. Gitu loh. Jadi satu, ini dipahami. Jadi menghormati mereka dalam artian ya kita tidak ikut acara-acara kalian, dan acara-acara itu membikin meriahnya acara kalian, kita nggak ikut. Sebenarnya libur di hari Natal, di hari tahun baru itu dalam Islam nggak tepat. Ya, jadi Anas sudah pernah ngomong sama Pak Nurul, tapi nggak bisa karena ini adalah sedesendani
sebenarnya atasan kan itu. Ini termasuk bagian dari ikut, Pak. Tapi kan mau diapain, karena kita juga di wilayah negara kita yang harus kayak gitu. Ya udah jalani, ikuti aja, liburan libur gitu aja. Tapi Anda jangan sampai melakukan sesuatu yang menjadi meriahnya mereka. Jadi nunduk jagung ya apa-apa, nunduk jagung orang bentuk meriah. Tapi kalau bikin apa? Kembang api, trompet, itu ciri khas mereka. Ngapain gitu loh. Pernah dengar nggak Audi yang bilang, kami pendeta-pendeta itu di rumah nyantai-nyantai aja, yang memeriahkan siapa? Wong Islam dewe, kita hanya nyantai-nyantai aja. Kan lucu banget loh, Pak. Jadi yang memeriahkan malah wong Islam dewe sana sini. Lihat hari libur yang trompetan sopo itu mereka, ya wong Islam dewe, kan lucu. Mana ada mereka terus mereka malah di ruangan mereka nyantai mangan. Itu kan hari mereka makan, yang dilolor sopo, yo dewe kan lucu gitu loh. Jadi nggak dipakai otaknya. Jadi kita itu dipolitiki sebenarnya oleh mereka. Jadi mohon maaf, kita harus bangga dengan agama kita, ya. Dan kita yakin dengan agama kita masuk surga. Dan agama terbaik yang Allah pilihkan untuk kita adalah agama Islam gitu. Dari Nabi Laukana Isa hayyan, andai kata Nabi Isa itu hidup, pasti mengikuti agamanya Nabi Muhammad kan gitu. Karena ini penutup agama itu agama Islam gitu. Jadi kita harus bangga dengan itu. So sampai ikut-ikutan memuliakan, memeriahkan atau apa aja Pak mereka itu. Jangan nanti kalau pulang Pak Ahmad di Surabaya ojo kok kembangan api, trompetan di jenggoten trompetan boleh sisi wong Islam loh ya. Nah gitu loh. Pak Ahmad ya insyaallah. Jadi toleransinya ya kita alhamdulillah di negara Republik Indonesia Pancasila ya sudah, kita tidak ngapa-ngapain. Kerja kita nggak mengganggu, nggak ganggu. Udah kalau kita ganggu ya gimana? Karena kita di negara Republik Indonesia sudah, tapi Anda jangan ikut campur di sini yang jadi masalah itu loh. Sehingga kayak harus dijaga, sejaga siapa? Aku nggak jadi senjaga wong Islam, kayak wong Islam itu kurang duit aja ya, nggak sabar dengan ya Allah gitu. Ya, jelas Pak, paham ya? Jadi kita nggak ganggu mereka Pak. Ya sudah, karena kita di negara Republik Pancasila kita nggak ganggu. Tapi Anda itu jangan berpeserta, bro, ikut serta gitu loh. Jangan kok yang memeriahkan, jangan. Kita punya agama, ini urusan agama kan gitu. Bukankah Pancasila mengatakan apa? Ya masing-masing beragama sesuai dengan keyakinannya kan. Jadi kita udah selesai. Sementing nggak usah ganggu. Paham gak? Itu titik poinnya di situ. Jadi kalau Pak Ahmad nunu jagung daripada nganggur, terus nunu iwak, ya apa-apa. Yang penting nggak ada niatan apa memeriahkan, dan mereka nggak bakal bakal jagung, nggak bakal Pak ya, nggak bakal. Yang ciri khas mereka itu kayak apa? Itu kembang api, terus apa? Trompet, apa mana? Oh mana? Iya. Nah, itu. Oh saya itu kan dulu baru tahu Pak. Karena kan ada film Sifat deh, ya tak? Itu kan filmnya wong apa? Wong Hindu, wong Hindu kan. Maka saya katakan apa? Nggak perlu lihat film Sifat. Sifat itu kan artinya siwa, dewa siwa. Nah ngapain dewa? Makanya kita dibujukin sama orang-orang itu nonton Sifat, nonton apa? Nah, biji terusan. Cili-cili loh Pak. Sifat itu artinya siwa, dewa siwa. Lah itu jenengan panggil Pak Siwa lah sepi gitu. Lucu banget itu loh.
Jangankan itu Pak, wong kita mengucapkan hari Ahad, Minggu, Senin, itu gak boleh sebenarnya. Mengucapkan hari Ahad, hari Minggu itu ada ilmunya dari mereka itu. Cuma kan kita salah. Jadi repot semuanya kita itu. Melok mereka itu luar biasa. Sedangkan ciri khas Islam sendiri sudah terlupakan. Hijri aja kita lupa Pak. Bulannya aja ngikut Desember, Januari. Itu Tuhan mereka loh. Tuhan Januari, Tuhan. Itu semuanya Tuhan mereka. Kita selalu nyebut-nyebut mereka. Ya pada kalau mobil Toyota itu kan nisbah kepada pembikinnya. Daihatsu itu kan nisbah ke mereka. Tapi kan urusan dunia. Ini kan panggilan bulan, wis tanggal, melok mereka semuanya wis sampai lali. Mesti lali apa? Bulan-bulan Islam ini hancur gara-gara kita sendiri pemeluknya. Yeah. Kalau kita senang, bahagia ketika katakan pas tanggal 25 kemarin ada libur, kemudian libur panjang, hati kita itu senang karena libur. Apa itu termasuk kalau rindu? Liburnya semuanya karena libur itu boleh Pak. Kalau liburnya dan semuanya karena apa? Natalnya masalah. Walaupun ada sisi hubungannya, tapi nggak terlalu erat. Jadi manusiawi lah kalau kerja melarat terus, sibuk terus, ono libur kan seneng. Jadi senengnya bukan karena apa? Natale, karena seneng karena libur. Terus libur tuh lagi gaji ora? Gaji kan? Nah ya wis kan itu seneng. Tahu seneng. Ya, loh, libur nggak digaji dah, dilitek. Digaji kan? Kalau nggak digaji tak laporkan itu. Gaji harusnya digaji. Itu aturan negara, libur negara digaji. Kan itu aja sebenarnya karena itu, bukan karena apa? Natalnya beda Pak. Tapi memang perbedaannya itu agak samar Pak. Tapi makanya masing-masing kita al-umur dia perkara sesuai dengan hati dan niati. Jadi itu sampai niati karena apa? Natalannya. Tapi karena apa? Libur seneng lah kayak keluarga capek bisa istirahat ya karena itu sebatas itu. Tapi ucapan biasanya spontan masih gini kan, wah besok libur Natalan gitu. Nggak apa-apa karena bahasanya karena ya pas liburannya pas Natal. Insya Allah al-asal orang Muslim kan bagus agamanya kan gitu Pak. Kembali ke hukum asal husnudon kepada orang Muslim. Kalau gini Zat, mengisi tahun baru, misalnya gini satu kampung, biasanya kan dulu waktu di rumah saya zaman muda dulu itu, daripada keluyuran naik motor atau apa di Melayan itu, dia dikumpulkan di situ, diadakan taklim, kajian, supaya dia tidak keluyuran ke jalan-jalan. Nah, di tepat tahun baru itu, nah, itu gimana Zat? Sebenarnya bagus, itu tidak memeriahkan apa? Memeriahkan mereka. Kalau ada keluar krek-krekan itu jadi memeriahkan karena itu malah digiwe ngaji kan, malah lu apik di masjid. Jadi itu bukan bentuk yang dilarang itu memeriahkan sesuatu yang bisa mendukung acara mereka. Nah kalau ngaji kan mereka nggak bakal seneng kalau kita nggak ngaji, senengnya malah nak keluyuran bodoh kan gitu. Jadi itu nggak ada masalah. Kalau bisa bagus begitu. Anak-anak muda itu loh Masya Allah. Apa mana tahun baru, tahun kerusakan moral dan agama hancur. Anak-anak muda itu sembuhi pikirannya, perzinaan di mana-mana dengan bahasa apa? Membuka hidup baru dengan menzinai apa? Pacarnya itu sopo. Gak jelas semuanya. Nah itu harus hati-hati anak-anak kita. Semoga Allah bimbing dan jaga anak-anak kita dari kerusakan akhlak dan moral.
dan agama. Nah, kalau nggak mondok ya repot Pak. Kalau sudah apa jenis sekolah umum ini gue sembul lah wis jenis pergaulan, bukan umum masalah pergaulan ini gitu. Jadi masalah pergaulan itu yang luar biasa. Makanya dari para ulama kan pengaruh pergaulan itu lebih cepat ketimbang racun yang masuk dalam tubuh kita. Ya, ngono Pak, pengaruh ini luar biasa. Ya, moga yang lain. Ya. Gimana kalau bakaran tapi jam 12 malam? Ngerti lapo. Biasanya Itu ada sesuatu yang memeriahkan itu. Bakaran kan ada 12 malam kan, ini kan ada unsur. sambil melihat kan ya. Iya, itu unsur memeriahkan itu. Jam 12 malam itu ge turu, ge sholat tahajud lo enak to. Ini jelas ono sesuatu nih itu. Melekan kan Pak, jadi kan jadi dimeriahkan dengan melekan. Jadi melekan itu untuk menunggu apa tahun baru dengan membakar-bakar. Itu jenenge bakar-bakar itu mek tabi mengikut to asli apa? Merayakan itu asli. Cuma itu giwe membantu supaya enggak ngantuk ngono lho. Jadi keliru di situ. Maksudnya kalau bakaran ya bar maghrib bakaran ya ora apa-apa ngono wae. Isuke bakaran ora apa-apa. Pak Bagio, monggo Pak. Takon apa jenengan? Enggak ada ide. Dibikin ide bicaranya gaji naik ngono lho Pak. Iya. Mohon dijelaskan adab-adab tentang bekerja. Ya, bekerja kita itu berpahala. Pertanyaan bagus ya, jadi piye carane ya etika seorang pekerja di tempat orang lain gitu ya, biar kerjanya itu yang paling penting adalah apa itu, dapat pahala. Banyak sih kitab-kitab yang menjelaskan kayak gini. Pernah saya singgung di awal-awal dulu kayaknya. Etika seorang pekerja. Terpenting dari itu semuanya adalah Anda ikhlaskan karena Allah dalam bekerja. Ikhlaskan mengharap pahalanya Allah. Itu penting Pak, modal utama. Anda kerja itu pengen nafkahi anak istri, maka itu ibadah, maka mengharaplah wajahnya Allah. Ikhlaskan karena Allah, karena modal ini insya Allah kerjane jenengan walaupun berat itu jadi ringan. Soalnya jenengan itu mengharapnya ke Allah dan Allah akan bantu. Jangan karena pengen kaya, jangan karena pengen kedudukan. Kalau niate koyo ngono Pak, wis repot. Biasanya masalah akeh. Misal kayak siapa? Pak Abdul Khalik kerja pengen jadi manajer. Nah, niate ngono iku wis kacau. Pasti nyenggol sana sini Pak, wis enggak diberkahi uripe soalnya wis pengen punya misi. Jadi tidak perlu kita punya misi. Jadi kalau Anda kerja karena Allah, maka Allah yang menempatkan kamu dengan sendirinya. Dan kalau kerja itu karena ikhlas karena Allah, Pak, insya Allah enggak kok tolak-tolak enggak, karena Allah yang mengawasi. Anda akan kerja sesuai dengan SOP-nya Anda yang telah ditetapkan di perusahaan tadi. Itu pertama. Dan kalau Anda niatkan ini, insya Allah nilainya ibadah, diberi pahala oleh Allah. Melarati sampean, kepanasan sampean Pak, itu nilainya pahala. Jadi nggak komen sholat tok oleh pahala Pak, ya kan? Nggak komen sholat dan poso tok oleh pahala, sampean oleh pahala. Tapi syaratnya apa? Niatnya mencari wajahnya Allah, ikhlas karena Allah dalam rangka menafkahi anak dan istri. Poin yang kedua, ingat
yang kamu makan itu keringatmu, yang kamu kasih makan ke anak dan istrimu adalah keringatmu. Maka jangan sampai Anda kerja dengan korupsi, karena yang kamu makankan anak istri itu dari hasil keringat kamu. Maka baik dagingnya mereka dan daging kamu tergantung dengan kerja kamu. Daging kamu itu bisa daging jelek, daging anak-anak kamu itu bisa daging baik dan jelek, tergantung dengan kerjamu. Kalau kerja kamu itu kerja yang tidak profesional, ya tora turu HP-an tok, rokokan tok wis, dan Anda minta gaji utuh, maka apa? Maka Anda mengambil uang haram, dan uang haram itu jenengan makan, jenengan berikan ke anak istri. Dan ingat, daging yang busuk, daging yang tidak baik itu akan membuahkan akhlak yang tidak baik. Maka di wong sing akeh mangan barang haram itu susah diajak ngaji, hatinya keras, susah memaafkan, dan seterusnya. Itu pengaruh, Pak. Pengaruh terhadap makan barang haram. Istri kita, anak-anak kita, istri kita bantah wae lah piye awakmu ngekei mangan barang haram. Bantah itu ya karena sebab kamu. Anakmu bedil ngakal wis. Ya salah siapa? Ya kita. Karena kita ngasih makan barang haram. Nah ini perhatikan, maka dengan ini Anda akan kerja maksimal. Ingat itu, kita punya tanggungan. Tanggungan ini harus makan barang halal. Maka semua tergantung dengan kerja kamu. Makanya ojo kerja kecuali kerja profesional. Jangan berhenti kecuali sudah terakatkan boleh berhenti. Ojo ngambil waktu kerja. Jangan kok kerja terus kemudian dilihat mandore baru gelem kerja, kalau nggak dilihat nggak kerja. Ya, Anda 1 jam itu sudah dihitung. Berapa 1 jam di jenengan Pak di sini? 8.000 9.000 Pak ini? Berapa? 15. Hah? 15. Kurang lebihnya itu. Hah? 15. Iya. 15.000 dalam 1 jam. 1 jamnya. Berarti 15.000 1 jam itu Anda sudah dibeli oleh apa? Oleh perusahaan. Nah kalau jenengan 1 jam itu nggak longo jadi maru doro rokokan sih, rokokane karo kerjane akeh, rokokane terus jaluk gaji full piye terusan. HP-ane luwe akeh, pemane main game. Ya sing kuning-kuning gak bakal main game, sebiru-biru itu lho. Kayak tambah kasih ini. Betul itu koyo-koyo nang apa? Di depan apa? Di depan apa? Komputer dadaan main apa? Game. Aku tahu royu, dodol gimana ini. Iki opo ngene njaluk gaji kuwi. Jadi biru-biru, iki biru-biru sik. Anda kalau waktunya kosong, jangan dikiwi game kosong segala kerja. Nggak ada waktu Anda kosong. Anda harus berpikir inovatif ya, carane iso punya ide, punya apa, nanti dilaporkan ke Pak Lukman. Pak punya ide gini gimana. Itu kan Anda sudah dibeli. Orang kepek longo terus HP-an. Iku opo ngono kuwi. Gak oleh Pak, gak oleh. Tetap Anda harus punya kerjaan. Kalau gak ada kerjaan jenengan bisa browsing, bisa apa gitu. Itu tugas sampean kok. Sebagai menteri ya kan, presiden siapa? Pak Lukman kan. Menteri ini kan yo mikir ngono lho. Nah, sing kuning-kuning iki kalau gak ono kerjaan, yo bicarane kan. Ya ngomong iki piye gak ono kerjaan, wis nganggur gak apa-apa ya wis jenenge wong lapangan itu ya enak Pak. Lapangan itu wis ono kerjaane gak ono lapangan, gak ono kerjaan tinggal laporan Pak, gak ono kerjaan piye iki. Wis nganggur wis ya nganggur wae lho piye. Tapi sing kuning sing biru-biru gak iso. Oh gajine luwih gedhe kok longo wae piye lan gak oleh ngono kuwi.
Lah iya lho Pak Ahmad aja ngelong Pak Ahmad. Iya. Oh coba main gimana wae. Pemane di depan ini banyak mbak-mbak itu dolenan karo mbak-mbak itu wis piye. Wah, ya ora tambah kaolan Mbak. Dolen sama mbak-mbak itu wis. Makanya kadang-kadang tua dadi nom karena dikelilingi mbak-mbak itu mulu. Jadi muda lagi gitu loh. Wis. Mas Rud. Lah tenang lho to. Iku rahasia perusahaan, Pak. Rahasiane wong gede-gede kuwi ngono iku, Pak. Rahasiane gede ku, Pak. Omong Pak, ini Gus sing biru-biru sing kopian apa jenenge putih kalau enggak punya takut kepada Allah, Pak. Dolenane mek api. Ya, api. Kalau enggak ada pengawas utamanya wis dolane api, ayo wis. Mau main game, mau apa wis ngono wae. Bahkan ngeri lagi digiwe kerja sendiri. Jam-jam yang dia sudah dibeli itu dibikin kerja lewat HP. Jadi kerja pribadi. Lalu ngapur semuanya, Pak. Kalau nggak takut, makanya wajib bagi pegawai itu ngaji biar dia punya takwa kepada Allah. Takut kepada Allah itu benar banget. Makanya Pak Nurul semangatnya pol itu sampai ada kata-kata, Ustadz kalau nggak ngaji laporkan ke aku, keluarkan. Itu tahu ngomong dulu. Tak biarin, malah Pak Joko yang ngono lah. Itu semangatnya Pak Nurul itu. Bagaimana caranya? Ya karyawan itu ngaji, karena kalau ngaji kan apa? Buat ini bukan kepada mandore, tapi dinya ke Allah. Sudah cukup Allah sebagai saksi atas apa yang mereka lakukan. Karena enak jadi takwa, Pak. Nah kalau takwa kan berkah, kerjaan ya berkah, kabeh berkah kan ngono lho, aman iku. Aman insyaallah. Itu yang ketiga. Yang ketiga, poin penting adalah biar berkah, jangan main sikut-sikutan di antara teman. Itu teman muting. Ojo main sikut-sikutan. Saling menjeglam, memojokkan, kemudian apa? Fitnah dan yang lain. Ini memang tempatnya di perusahaan, Pak. Jadi urusan duit itu semuanya lah. Iri, nyikut, merendahkan, menyudutkan, bicaranya aku naik, koncone turun. Menurutku sudah nggak baik. Duit yang kamu dapatkan ya ora berkah, model koyok menurutku. Wis toh, saiki fokus dengan kerjaan kamu. Nggak perlu nyikut sana sini, ya kan? Temanmu keliru, tolong ditegur. Terus menurut wae, gak usah main lapor-laporan, cari muka, nggak perlu cari muka nang Allah wae, cari muka. Makanya di awal kerja karena Allah, bukan karena yang lain. Stop. Allah yang mengangkat derajatmu, Allah juga yang menurunkan derajat kamu. Allah angkat derajat kamu karena Anda ikhlas karena Allah dalam bekerja. Itu poin, itu prinsip itu. Wes gak usah nyikut sana sini untuk menurunkan wala-wala, gak perlu. Nyari kesalahannya gak perlu. Teman-teman ini tolong deh takwa kepada Allah di dalam babnya kayak gini. Podo koncomu yuk nyari rezeki, Anda juga nyari rezeki. Gak perlu Anda menyikut, gak perlu Anda memojokkan, gak perlu Anda menjatuhkan, gak perlu. Kalau Anda jatuhkan dengan fitnah, kasihan dia kerja untuk anak istri. Terus Anda sikut, gimana Anda dosanya? Ya tahu dosanya. Kalau dia keliru sampai keliru, masih hati bangunkan. Atau keliru, kayak gini yang benar. Jangan dilaporkan itu keliru. Itu kan apa jenenge? Ayo orang gena itu. Nah ini mohon maaf, ngaji beneran kan? Karena ngaji itu bisa mengatur ini semuanya. Ngaji ikhlas karena Allah, minta petunjuk kepada Allah untuk bisa menjalankan kehidupan ini. Ya, insya Allah bernilai ibadah. Selanjutnya yang saya ingatkan lagi, pekerja memang melarang, Pak. Kerja itu melarang. Orang kerja itu nggak melarang. Tapi kerja itu akan menjadi ringan manakala Anda tetap ibadah kepada Allah. Ojo sampai lupa kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada Anda.
sholat, zikir, lali Pak, walaupun Anda melarat tetap zikir, tetap maca Quran, tetap sholat, jamaah, masya Allah tetap Pak, karena itu bisa meringankan beban yang melarat itu. Jadi tempat ono kajian ini kan luar biasa tau. Saya kemarin diundang di PLN Surabaya dan salah satu manajernya itu ngaji sama aku. Pas waktu saya dikumpulkan itu, saya disuruh ngisi kajian, ya saya sampaikan, ya sesibuk apapun Anda, urusan dunia itu melelahkan. Tapi kalau Anda sisa waktu itu Anda pakai maca Quran, zikir kepada Allah, maka itu bisa mengobati letih dan capek kamu. Sekarang kan enggak, pekerja itu kalau ada waktu kosong ngapain Pak? HP yang dibuka apa nih? Yang dibuka apa kan? Facebook piye? Ojo ngene iki teori sekarang Pak. Teori dulu tuh orang ngono. Maca Qur'ani, sholati. Waktu sibuk itu juga maca Quran kayak adzikir kayak saiki ora HP-an. Alah, sibuk lagi. Ya ngono ku ya repot lah. Itu kan harusnya kan wis pewanas, harusnya kan didinginkan toh. Dinginnya kan dikir ke Allah, iling nang Allah. Orang kok wis panas, wis capek malah HP lo tambah capek. Tambah capek lo Pak. Wis toh, zikir orang. Makanya Pak Abdul Khalik kan, masya Allah kan, delok kayak itu, dikirim nyereng tuh Pak, gak tuh? Hah? Biasa ya, di luar biasakan lah, nah, di luar biasakan, insya Allah lah gitu. Cukup ya insya Allah. Tadi apa ya dibikin tadi, ada lagi? Ya, terakhir nggak apa-apa, jam luru ya apa-apa. Pulang cepat. Loh, kontraknya sampean itu kan sampai jam berapa? Jam 4 kan? Loh kok bisa sampai jalur cepat? Sopo sih ngasih izin? Izin-izinan sama teman. Lah kan Anda itu kan dihitung toh gajimu kan per 1 jam 15.000 kali berapa gitu kan? Kali jam kan ya. Nah kalau Anda kata Anda pulang cepat turun jam 3 harusnya jam 4 kan? Terus mari ngono 1 jamnya kemana? Potong. Hah? Dipotong beneran. Kan harusnya kan dipotong. Kecuali pihak perusahaan ngasih apa? Free. Ngasih free. Ya wis gak apa-apa. Kayak ngaji gitu kan. Ngaji itu kan harusnya kan antum kerja kan. Tapi kan dikasih gaji kan jenengan walaupun gak kerja. Karena itu bentuk kepedulian pihak perusahaan ke jenengan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau Anda meneng-menengan tok nanti laporan karo koncone nggak bisa. Pak Lukman nggak duwe hak loh. Itu harus ada izin perusahaan loh. Kalau enggak jenengan harus dipotong. Ngambil gaji haram itu kok. Iso nopi perusahaan. Oh izin sopo Pak Pak. Ya lu cepet mulai. Dikasih oleh Pak Lukman. Oh gitu. Ya. Terus ada ada Ya. pengesahan dah. Ya wis berarti kan berterima kasih ke perusahaan, alhamdulillah gitu Pak. Dan itu Pak Lukman wis berarti wis ACC berarti gitu. Wis saya. Pak Mas Rul. Belum tahu. Jangan-jangan rayuannya mereka. Loh, aku khawatir dirayu mari ngono ya wis. Pak Lukman kan modele gak isowan kan. Pak Lukman tuh modele gak isowan, Pak. Itu pemimpin yang gak iso itu Pak Lukman itu. Ya, makanya Pak Lukman ini harus lihat orang sekitarnya. Kalau sekitarnya kayak wong grogoti ya ajur Pak Lukman itu.
Untungnya di sekitarnya mau ngaji-ngaji. Nah ini bab iki Pak Ahmad wis ngene. Oh, jangan Pak Ahmad. Jangan iki Pak Ahmad tadi. Nah kalau Pak Lukman sudah mengesahkan dengan apa, dengan konek atasan sih ya apa-apa. Karena Pak Lukman juga wewenangnya terbatas, kecuali ada kata wis terserah awakmu, kebijakan ke kamu semuanya gak apa-apa. Boleh, dia mengasihkan kebijakan itu kamu boleh, ada masalah. Tapi ya ojo dirayu-rayu Pak Ahmad. Sepertinya gitu, Pak. Oh. Jadi sing rayu ki Pak Ahmad ini. Dari pagi ngeriu terus loh. Alasannya macet kayak apa ya. Yang sini yang jauh siapa? Pak Ahmad sama siapa? Antum Pak jauh Pak? Ya, Solo Pak. Hah? Solo. Berarti mulai seluruh no? Iya. Jenengan Ini Pak? tadi yang minta Jenengan? juga. Saking ya? Dari Surabaya. Oh berarti wong telu iki yo. Iya wis lah wong telu iki. Sampai Ustadz dimajukan. Aku gini Pak, aku tadi dimajukan karena apa? Teman-teman pengen cepet pulang gitu ya. Aku sih bagus banget, masya Allah. Ini jamaah ini pengen ngaji beneran gitu. Aku gak ngerti politik di belakang. Ternyata orang politik gitu. Alhamdulillah. Tapi masya Allah, hal itu kalau sudah di-ACC sama bagian atas, kita tinggal terima kasih, masya Allah kan Pak. Nah, terima kasih Bu piye. Berarti ada sesuatu yang Anda harus kerja keras lagi untuk membesarkan lintek kan ngono toh. Jadi Pak Lukman dirayu-rayu gampang kan. Jadi iya, masya Allah. Insyaallah. Ya tadi kalau sudah ada pengesahan oke Pak, jadi aman kan. Jadi termasuk tasamuhnya, berbuat baiknya perusahaan kepada antum-antum. Berarti KBG yang mulai gue. Oh, berarti jam terus oleh KBG. Jam terus jam berapa? Jam berapa Pak Ahmad? Jam berapa Pak Ahmad? Iki langsung berangkat mulai gini. Jam sih sudah tidur lah. Maunya sih gitu. Kan jam 1 aja gitu. Janganlah kita. Oh, gitu ya. Sampai jam berapa katanya? Iya, paling jam 3 atau jam 4 kan. Ya jam telu ya. Jam telu jam 4 ya. Yang jam 4 kan umrah kan, biasa jam berapa biasanya? Oh jam 5, yo. 1 jam 8, jam 3, atau jam 4 lu mau jam 1 yo. Kok baru sih? Wah, iya. Kalau masih panas. Iya. Gini, siap insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa semuanya, semoga Allah ngasih taufik kita, memudahkan urusan kita. Sendiri utang dibayari utangi, yang sakit disembuhkan sakitnya, yang punya masalah diselesaikan masalahnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.